Ninda Pak dari Adi mana? Dari gimana? rumah? Dari rumah apa? Dari kos? Dari rumah, Pak. Dari rumah ya. Iya. Waduh. Di belakang tuh lihat tuh berwarna-warni tuh. Iya. Wallpaper. Iya. Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Oh, baik Pak. Mana videonya? Baik. Waduh. Sudah lama aku. Itu udah lama Ya, Pak, lihat. baik Pak. Ini Iya. coba deket-deket mic terus gini, nggak apa-apa ya Pak? Dengar Nggak tadi ya, Pak? apa-apa, nggak apa-apa, bagus itu. Yang penting kedengeran, Pak. Nggak apa-apa. Betul. Oke. Acara kita malam ini apa nih, Ninda? Jadi hari ini kita akan mengadakan pelatihan mengenai videografi. Iya. Pelatihan ini sangat bermanfaat ya, apalagi untuk bisa menarik konsumen dan menaikkan engagement kita untuk konsumen. Betul. Pak Adi, kita perkenalkan dulu, ini Pak Adi, narasumber kita, lulusan Teknik Elektro dari UII Yogyakarta. Halo Pak Adi. Ya, halo Ninda. Oh, kamu dulu kuliah di Jogja tuh, Di? Iya Pak. Tahun berapa, Di? Pak Biko, saya angkatan 2000 Pak. Tahun 2000? Angkatan 2000 lulusnya 10 tahun Pak. Oh, ya lumayan lah. Habis itu kemana tuh dia? Habis lulus kamu kemana duluan? Kemana itu ya? So banyak macam Pak. Jadi mungkin itu tadi yang si Linda tadi nyatet CV saya mungkin bisa disebut. Kemana Ninda? Setelah dia tahun 2004 sampai 2005 Pak Adi sudah menjadi junior artis dalam Kasat Mata Studio Yogyakarta. Jadi ini masih kuliah Pak, menjadi junior artis. Iya, bukan kuliah sih, meninggalkan kuliah ya sampai 10 tahun. Ya. Pengalamannya berarti sudah dimulai sejak bangku kuliah ya Pak? Iya, benar. Kemudian tahun 2007 sampai 2008 menjadi technical editor di Omen Studio, Singapura, serial 3D movie. Ini jadi Bapak kerja di Singapura atau bagaimana Pak? Iya, benar. Jadi saya dapat kontrak untuk menyelesaikan serial 3D di Singapura. Di Omen Studio. Kamu tinggal di sana atau nyelesain dari Jakarta, Di? Tinggal di sana, Pak. Tinggal di sana setahun. Oh, berapa tahun kamu di sana? 1 tahun ya Mbak. Sebelumnya di Batam. Berarti gajinya Singapura dolar dong? Iya. Singapura gajinya. Wah, mantap. Tuh loh, Nin. Gajinya dia Singapura dolar, Nin. Gak main-main dong. Salam Pak, saya juga dari Tanjung Pinang. Bapak pernah ke Batam pasti ya? Oh iya. Iya. Saya di Batam lama, jadi ya mungkin Pinang. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 Pak Adi juga menjadi VFX artis pada PT Eureka Studio Jakarta pada divisi televisi iklan dan komersial produk. Tahun 2010 sampai dengan apa Pak? Iya, benar. Kemudian 9 tahun kemudian jadi lead in R&D di PT Mariam Surya Picture dan di Yogyakarta yaitu 2D movie Battle of Surabaya. Jadi ini Bapak bikin movie Battle of Surabaya judulnya. Iya, jadi film layar lebar 2D pertama di Indonesia. Jadi itu kita riset sekitar hampir 10 tahun gitu. Dan akhirnya kemarin 3 tahun yang lalu launching untuk pertama kali. Jadi saya di situ kerjanya meriset meriset banyak hal yang kan itu dimulai dari nol kemudian sampai bisa membuat satu film full penuh, tentunya dengan banyak tim lainnya. Jadi sebagian besar saya di bagian VFX, jadi special effect untuk film ini sendiri. Oke.
kemudian sekarang membuka usaha mandiri berbasis produk kayu, desain dan manufacturing. Ini karena beralih gini Pak, atau sambiran? Jadi tukang kayu. Tentang beralih dunia karena saya melanjutkan usaha ayah saya, jadi mungkin generasi yang kedua. Gitu. Nah, saya basisnya memang udah furniture orang Jepara, jadi mau nggak mau ya dilanjutkan, dan saya mungkin dengan cara yang sekarang mungkin ya nggak bisa dengan cara yang lain. Jadi ya lagi proses untuk pengembangan ke ini ya. Jadi termasuk pengen ekspor. Sudah pernah Pak ekspor? Belum. Lagi ini dibimbing Pak Biyut. Lagi kita arahkan untuk ekspor sebentar lagi. Ya. Jadi nggak ekspor film aja, ekspor kayu juga ya. Iya. Baik Pak Bib, ada yang disampaikan? Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih banget untuk Mas Adi yang sudah mau meluangkan waktunya beramal dengan ilmu-ilmu hebatnya selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya kelakon, istilahnya orang Jawa kelakon, akhirnya kesampaian untuk disampaikan ke teman-teman ID. Di sini teman-teman kita banyak sekali yang milenial, jadi memang mungkin cocok banget sama apa yang akan Mas Adi sampaikan. Jadi, tapi UKM-nya juga banyak. Mereka butuh sebuah sentuhan video grafis, karena kedepannya ekspor kita itu kan berbasis digital. Berarti kita juga butuh sentuhan-sentuhan digital dari video, nggak cuma foto. Foto nanti masih hari Minggu ya, jangan lupa Nin, kamu ulangin lagi bahwa untuk hari Minggu foto itu kita adain pagi karena faktor pencahayaan dan lain sebagainya ya. Jadi nanti pesertanya ini sama, akan kita rubah ke Minggu pagi. Kali ini Mas Adi akan membawa kita ke dunia video. Bagaimana sih caranya? Saya juga masih kepo banget sebab belum bisa banget sih tentang video. Saya masih belajar juga dengan Mas Adi. Bagaimana sih cara ngambil angle, bagaimana sih cara nyuting dan lain sebagainya. Ini memang salah satu pelatihan yang kami adakan dari berbagai rangkaian pelatihan. Jangan lupa diikutin terus rangkaian pelatihannya. Setelah videografi, hari Minggu ada fotografi, kemudian hari akan ditentukan harinya apa ya untuk digital ads. Setelah itu minggu berikutnya kita masih ada pelatihan lagi. Peserta yang sekarang itu bebas boleh ngikutin karena sudah terdaftar untuk serial pelatihan yang Indonesia Direct adakan, biar teman-teman ini bisa scale up ya, scale up bukan hanya scale up kemampuan videonya, kemampuan fotografis digitalnya, namun juga scale up manajemen, scale up bagaimana agar kita bisa membawa UKM kita, termasuk adik-adik teman-teman milenial yang pada saat ini banyak ikut kelas ini, bisa ke panggung dunia, membawa produk-produk kita ke panggung dunia. Saya pikir gitu aja Nin dari saya, biar nggak terlalu lama-lama ngabisin waktu. Biar Mas Adi aja yang nanti ya banyak ngomong. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan rundown kita hari ini. Jam 7 kita mulai, tadi jam 7, kemudian 19 sampai 20 pembukaan, kemudian dilanjutkan langsung oleh penyampaian materi oleh Pak Adi Irawanto, yang pada jam 20.50 sampai 22.25 kita akan mengadakan interaksi diskusi tanya-jawab. Jadi silakan yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung atau di kolom chat. Nanti akan kita diskusi sama-sama. Kemudian jam 21.25 sampai 21.30 penutup.
Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Pak Adi Irawanto. Silakan Pak Adi Irawanto. Baik, terima kasih untuk Mbak Bid dan semua yang di Indonesian Direct, juga teman-teman yang pada ngikutin acara ini. Karena waktunya sangat terbatas dan tentang video ini sangat panjang harusnya, jadi saya cepetin aja. Bagaimana cara membuat video dengan, jadi banyak pertanyaan dengan menggunakan smartphone. Sebenarnya saya basicnya itu di dunia profesional, tidak menggunakan handphone dan memakai desktop. Tapi saya coba tadi itu sekitar 2 jam pengambilan shot, murni semua memakai smartphone. Tapi saya coba dan sebenarnya ada perbedaan yang sangat jauh, tapi saya bikin ada trik-triknya gimana biar smartphone bisa jadi alternatif untuk cepat pengeditan dan pembuatan short video. Saya mau share dulu langkah-langkah yang harus dipahami, jadi sedikit teori dulu. Saya mau share screen dulu. Bisa di share screen, bisa dikasih ini kok disable screen, maksudnya saya mau share screen dari tempat saya. Oke, Dava mungkin bisa dibantu, Dava. Oh, oke, sudah. Ini bisa dilihat untuk semuanya. Sudah bisa Pak Adi. Oke. Ini saya beri judul Basic Videography untuk UKM. Jadi ya sebisa mungkin kita lebih simpel bagaimana cara bisa cepat bikin video untuk produk-produk kita, karena bisnisnya tidak secara profesional full. Perbedaan profesional itu ada di outputnya saja sebenarnya, tapi untuk bentuk video, tren, desain dan macam-macam itu sama kurang lebih. Jadi introduction-nya video, apa itu videografi dan sinematografi. Kenapa saya masukkan sinematografi? Jadi sinematografi di sini yang paling krusial dari semuanya. Dari yang pernah pengalaman saya dapatkan, karena teknologi sekarang itu sudah sangat membantu, smartphone sudah bisa mengedit dengan cepat, dengan bagus. Sebenarnya tinggal bagaimana kita mengambil shot dari setiap videonya, setiap objek-objek yang kita bikin shot-shot. Itu hubungannya dengan sinematografi. Videografi sendiri sebenarnya masih general, jadi saya tekankan di sini lebih baik konsentrasinya terhadap videografi, sinematografi. Sidangnya dijawab ya, tadi belum ada keputusan. Untuk videografi dan sinematografi itu banyak dipakai di komersial TVC, jadi komersial TVC itu iklan, company profile, IG feed, IG story dan macam-macamnya. Ada banyak juga dipakai di berbagai bidang beda, seperti untuk movie, motion graphics, slideshow dan macam-macam. Itu jenis-jenis yang berkembang. Nanti kita bahas lebih detail. Tadi next, ini saya langsung subjek intinya itu sebenarnya pengambilan komposisi, framing of shot. Di sini ada aturan-aturan yang beberapa mungkin hanya 1-2 yang bisa kita pakai acuan, kayak mungkin yang jelas di fotografi ini sering dibahas, jadi aturan roll of third,
terus kemudian ada golden ratio, itu biasa dipakai. Mungkin nanti di pelatihan fotografi itu ini banyak kepakai. Intinya hanya komposisi dalam pengambilan gambar frame. Cuman perbedaannya kita bisa melakukan video selebar mungkin. Jadi tidak seumpama ada objek di dalam frame, lebih baik kita lebarkan ke arah luar. Jadi suatu saat kita edit untuk mengecilkan dan mengatur kembali itu lebih bisa. Jadi tidak harus fix terhadap frame yang akan diambil. Yang kedua itu masalah koreografinya sendiri, jadi objeknya sendiri. Karena kita tahu kalau produk itu ada yang benda mati, ada yang mungkin benda hidup ya, bukan benda hidup tapi menyangkut benda hidup seperti produk fashion, itu harus dikoreo dengan baik kalau ingin menampilkan produk itu biar tercapai stylenya atau bagusnya produk itu tercapai. Jadi orangnya sendiri yang memperagakan juga harus bagus. Di sini kunci-kuncinya adalah koreografinya harus tidak kaku, maksudnya flow, motion flow. Karena manusia cenderung ke arah gerakan kurva, gerakan mengkurva itu lebih cenderung enak dilihat dan lebih hidup, manusiawi daripada gerakan yang kaku atau kotak jadi kayak robot. Ini sarannya kalau koreografi harus ngeflow, jadi pergerakannya dibuat arch, jadi lengkung terus. Itu yang kedua, itu hubungannya sama tadi antar shot yang berjalan, jadi nanti bisa dihubung-hubungkan pergerakannya. Nanti kita lihat di editing. Ini aja sebenarnya, ini tidak saya jelaskan terlalu detail karena fungsi kita yang penting dapat cepat untuk bisa dapat bikin video dengan cepat. Kunci-kuncinya cuma tadi, frame-nya paling enggak pengaturannya baik di framingnya, kemudian kalau benda itu bergerak atau benda itu harus bergerak, dia harus punya movement yang baik. Yang kedua, masuk langsung ke tipe shot. Tipe shot ini sebenarnya ada yang dasar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kemudian yang lainnya sampai ratusan shot itu hanya pengembangan dan nama-nama yang nggak perlu kita paling satu-satu. Jadi mungkin yang paling penting adalah extreme shot seperti ini, wide shot, medium close up, extreme close up. Jadi langsung saya kasih studi kasus. Tadi saya bikin percobaan, fungsinya untuk memakai smartphone, apakah bisa kita bikin bagus untuk ini. Jadi saya bikin sesimpel mungkin, seminimal mungkin budget ataupun tool yang dipakai. Yang pertama saya memakai seperti ini, jadi lampu-lampu ini ada 3 lampu, ini aja. Kemudian ini properti lagi, dan ini adalah produk yang
yang akan dibikin videonya. Aku kok nggak lihat apa-apa ya, Di? Sudah, oke Pak, sebentar. Oh, aku lihatnya cuma warna abu-abu aja. Oke Pak, ini mungkin harus di-sharing lagi ya. Oh iya, Kak, kamu matiin dulu, kamu sharing lagi mungkin. Ini kelihatan ya Pak? Kayaknya kelihatan, coba. Atau Ninda bisa ngelihat nggak? Kalau dari aku nggak bisa. Gambar aja Pak yang kelihatan. Tuh, sebelahnya ada ada abu-abu gitu ya. Iya. Hmm. Oke, mungkin gini ya. Kalau Ya, gini Pak, ya gitu kelihatan, Di. Ya, oke, ini aja. itu produknya Adi tuh. Oke, gini. Jadi ini kita coba bikin short short video untuk iklan atau untuk produk ini. Jadi saya tadi sore beli 2 kacang ini, 2 untuk jadi eksperimen. Kemudian saya butuh hanya prop-prop seperti ini, simple. Nanti propnya bisa dikembangin aja. Yang penting kita tahu cara bikin videonya. Kemudian saya ada seperti ini. Ini dan ini. Enggak kelihatan ya. Dan ini adalah lampu fotografi biasa ya, jadi itu. Kemudian saya balik lagi ke aduh, enggak. Kok macet ya? Ini kelihatan ya Pak ya? Enggak tuh, Mas. Belum Pak. Ini sudah saya screen sharing. Ya, kalau bonekanya sih kelihatan. Ini kelihatan ya Pak ya? Ya, kelihatan bonekanya. Oke, jadi ini kemudian kita uh, mengarah ke tadi produk yang ingin kita coba bikin short videonya. Kemudian kita harus tahu yang pertama tipe-tipe shot seperti ini. Ini ada yang jauh itu ekstrim, paling jauh ekstrim wide shot, mini shot, dan ini close up dan macam. Kemudian ada angle, itu sudut kamera dari atas, dari samping, dari kiri, kemudian gitu. Ini tidak perlu detail kita hafalin, yang penting nanti kita coba koreografinya. Kemudian ada pergerakan kamera dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Jadi basicnya itu saja, jadi tinggal ngembangin sendiri, nanti bisa dikombinasikan dengan banyak gerakan. Kemudian ada tipe lensanya ini biasanya kalau pakai lebih pakai SLR, tapi karena kita pakai smartphone mungkin kita dengan lensa fix yang mungkin kita coba ambil secara langsung. Kemudian ada sound, di sini sound
ada voice over. Voice over itu lebih kepada orang yang bicara, orang yang menyampaikan pesan atau apapun itu yang basisnya itu dari aktor ya. Terus kemudian ada wuson ini lebih ke arah transisi sound, jadi kayak wus atau mungkin nanti bisa dicari atau dipelajarin lagi banyak. Jadi ada namanya wuson, ini ada FX itu lebih sound yang basisnya special effect, jadi kayak ledakan atau suara tutup pintu dan macam-macam yang itu basisnya efek-efek khusus yang. Kemudian ada background atau background sound, itu biasanya musik atau ambience atau apapun yang lebih kecil biasanya daripada voice over. Itu kurang lebih sound tipe soundnya. Kemudian ada visual effect, kalau yang ini nggak usah dibahas terlalu jauh karena ini biasanya dipakai di layar lebar. Fungsinya VFX itu jika pada shot-shot yang nyata tidak bisa dilakukan dengan atau mustahil ataupun mahal dilakukan, maka biasanya VFX itu mempunyai peran di situ. Kemudian ada distribusi sekarang itu biasanya pakai yang high full HD yang 19 banding 9 biasanya itu. Kemudian tapi kalau di smartphone biasanya sudah ada pilihan-pilihan yang secara otomatis kita nggak usah nge-set seperti di memakai komputer. Jadi ada pilihan biasanya otomatis langsung untuk movie, langsung untuk media-media yang sudah ada mainstream sekarang, YouTube ataupun Instagram. Bitrate and codec ini kita juga nggak perlu pelajarin karena sekarang sudah smartphone rata-rata memakai MP4 untuk dengan codec H24 itu sudah standar. Kemudian ada QuickTime Movie, format juga MP3 WAV itu sudah cukup standar untuk di smartphone. Kemudian kita next saja. Dari sinematografi juga yang paling besar pengaruhnya adalah grading warna atau komposisi warna. Jadi di sini ada namanya transisi. Di bagian editing kita mengolah transisi, mengolah flow, mengolah durasi, panjang pendeknya shot yang telah kita ambil. Biasanya kalau kita take di lapangan itu dilebihkan antara depan dan belakang. Jadi video itu agak panjang agar kita bisa mengolah durasi yang fleksibel untuk memotong dan mengurangi di bagian awal dan depan ataupun di tengah. Jadi kita bisa mungkin video yang panjang nggak apa-apa. Dan yang paling penting, sekali take itu biasanya minimal satu shot itu lebih dari satu take. Jadi 2 atau 3, karena ketika kita editing kita akan bisa memilih mana yang bagus, mana yang bisa dipakai. Juga di editing kita mengolah efek durasi, kecepatan video, dan macam-macam. Terakhir, pengolahan di editing itu adalah color correct dan grading warna. Tapi di smartphone juga dipermudah, rata-rata sudah banyak memberikan grading otomatis yang bisa kita pakai. Selanjutnya prakteknya adalah, jadi prakteknya kita langsung mengambil beberapa shot. Main shot yang pertama adalah main shot. Main shot ini adalah shot-shot inti. Kemudian shot-shot inti itu seperti produk
yang jelas, jadi shotnya itu full frame, mungkin 3 atau beberapa, jadi itu fungsinya untuk agar mungkin orang yang melihat produk kita tahu total dari bentuk produk kita, jadi full frame. Kemudian sisanya adalah secondary shot. Itu bisa kita shot, take shot ya secondary aja. Jadi mungkin ada bagian lain, ada detail-detail yang perlu di close up, kemudian ataupun malah untuk memperkuat shotnya itu sendiri. Jadi seperti permainan ini aja apa ya, permainan gambar, atau kita bisa shot ke langit ataupun ke apa yang tidak berkaitan dengan produk itu sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa mengeditnya, ini sebentar lagi kita lihat yang saya buat shotnya. Saya coba sharing yang selanjutnya ya. Jadi kita sharing dulu, share selanjutnya. Oke. Ini bisa kelihatan ya videonya, ini kawan-kawan di sini. Enggak, Pak. Bisa, Pak Adi. Enggak, bisa ya? Belum. Blank. Oh, ini sudah saya sharing ke sini. Oh, screen. Oke, sebentar. Jadi saya tadi coba ngambil beberapa shot, ini adalah semua shotnya. Kira-kira ada shot dari atas, dari samping, dari ada main shot tadi yang kita butuhkan, ada secondary shot. Ini bisa kelihatan nggak? Belum, Pak. Enggak bisa. Oke. Bentar. Ini jadi untuk media player klasik kayaknya memang nggak support saya coba pakai media player Windows. Ini bisa ya kalau ini ya? Bisa, aku kelihatan di. Oke, jadi tadi media player klasik itu nggak support sama Zoom. Ini beberapa trik yang coba saya ambil. Seperti ini. Ada yang modelnya gini. Kemudian jadi contoh trik-trik kasar yang real time aja, saya nggak pakai gimbal, saya jadi
pakai tangan aja semuanya. Jadi hanya tik-tik gitu, jadi ada close up, ada wide angle, ada mikro, gitu-gitu aja. Kemudian ini dilanjut seperti ini. Jadi itu kacang dilempar-lempar, kemudian saya coba shot. Emang gambarnya putus-putus gitu, Di? Sebenarnya gambarnya nggak putus-putus, Pak. Mungkin karena melalui ini ya, di Iya, Kak. send. Kayak putus-putus kayak apa? Bukan lagi Iya, slow motion, tapi ya iya, putus-putus. Pak, benar. Jadi kemungkinan itu karena ini, Pak, melalui jaringan internet yang nggak real time ya, mungkin. Jadi Oh, sebenarnya gambarnya oke, ini oke. video biasa, Pak. Tapi Aku ini ngelihatnya nggak video, tapi jelasin kayak tadi, foto-foto aja. iya, benar ya. Jadi kuncinya adalah kita mengambil banyak take, banyak gambar dari berbagai angle kalau memang kesulitan. Jadi itu nanti kita edit atau kita bolak-balik di editing biar sampai menemukan proses flow yang bagus dalam sinematografinya. Kemudian ada juga take picture, jadi nggak hanya video, tapi kita juga take picture itu butuh karena image-nya sendiri kita bisa uh, untuk nambahin dari sisi di dalam shot itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagaimana memasukkan editing di di HP. Di sini saya memakai KineMaster, mungkin seperti ini aja ya. Ini ada tombolnya. Ini ada pilihan dari aspek rasio yang dituju. Lalu kita ambil 16:9, kemudian kita ambil di sini ada kita ambil video yang dimau. Nah, ada dari HP-mu malah kelihatan. Ya, pakai HP aja berarti ini, Pak. Ya, Oh ya. gitu. Ya, 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 ya. Oke, paham, paham sekarang. Ya. Jadi sebentar ya.
Ada slow motionnya juga ya dia? Ada, Pak. Waktu kacang jatuh itu ya? Iya, Pak. Jadi Oh. kuncinya di sini sebenarnya bukan masalah ini, Pak. Bukan masalah kita kesulitan editing atau bagaimana. Jadi ini saya hanya pasang-pasang aja produksinya. Udah habis, Jadi yang Odi? paling penting adalah, oh iya, yang paling penting itu adalah sinematografinya sendiri, Pak. Jadi ini hanya saya sambung-sambung, kemudian jadi pada penyambungan tiap shot itu pasti ada pemotongan dari belakang, tengah ataupun depan. Jadi hanya mencari flow-nya saja. Kalau bagaimana shot yang baik, shot yang baik itu kita nggak usah pusing, jadi kita cari referensi banyak dari yang profesional, dari iklan-iklan, kita tiru aja shot-shotnya, kemudian kita gabung-gabungkan. Oke, paham. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Yang penting itu kita nyobanya memang kalau awal agak banyak karena kita buang shot yang nggak penting, kita masukin shot yang penting, kemudian ada celah di tengah, kita bikin lagi. Begitu. Terus bagaimana saya bisa karena ini ada suaranya sebenarnya, Pak. Bisa ini ya, bisa ngasih share ke kawan-kawan ya. Iya. Yang bikin bagus ya suara juga ya dia. Nanti mungkin bisa saya kirim by group atau gimana. Jadi iya, boleh. Dari kawan-kawan semua memang untuk videografi itu sangat sulit untuk pelatihan by Zoom karena mungkin untuk kecepatan internet yang sangat tinggi yang bisa kalau di Indonesia mungkin rata-rata kesulitan. Jadi mungkin nanti lewat channel lain kalau dan ini nanti kita share juga yang video dari saya, mungkin ada video-video yang membantu untuk bisa dilihat. Jadi ini sebenarnya ada suaranya ya. Ini yang belum ada yang minta. Saya coba sekali lagi share screen. Share. Ini suaranya ada ya? Ada, aku bisa dengar. Ya, cuman videonya ini transmisi image-nya nyendat. Iya, nyendat. Ya, kurang lebih bisa dibayangkan aja. Jadi itu sebenarnya gambar video bergerak. Setiap shotnya bisa dilihat. Oke, tak sambungin sama ini yang sini aja. Yang Indonesia. Saya coba putar sekali lagi. Oh, sana. Kurang melayani. Kayak gelem dadi sing
kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung untuk masalah lebih teknis kayak apa ya, dan bagaimana cara ngedit di KineMaster ataupun di InShot ataupun di VN. Itu saya pikir itu cukup mudah, jadi di YouTube mungkin banyak banget. Tapi yang saya ingin tekankan itu adalah lebih ke sinematografi, flow pengambilan gambarnya. Jadi karena itu sangat krusial, apalagi produk kita yang ingin ditampilkan. Sebenarnya kalau tinggal ngedit itu kita hanya perlu tahu tool-tool itu aja, memotong, menyambung, kemudian yang terakhir degrading. Saya pikir banyak yang bisa sih. Yang jadi analisisnya adalah sebenarnya hasil akhir itu masalah itu tadi, pensinematografian dari ini. Itu aja sih Pak. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira apa ya? Ini saya sebenarnya ada juga saya coba share lainnya adalah kita perlu coba tes-tes seperti ini. Ini adalah tes-tes ringan yang hanya 2 shot. Jadi sangat-sangat sederhana. Tesnya hanya 2 shot, tapi bagaimana kita mencapai gerakan atau transisi yang baik dari satu shot dari shot yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah di transisi itu jangan sampai kita yang terlalu aneh-aneh. Maksudnya ada kan yang dikasih transisi itu jadinya malah bikin video sendiri jelek ya, nggak ngeflow gitu loh. Rata-rata untuk transisi yang kalau untuk produk rata-rata transisinya itu yang sederhana aja, yang dari plan hitam ke putih, yang nggak macam-macam, karena kita fokusnya masalahnya harus di bentuk produknya itu sendiri pengambilannya. Jadi transisi itu juga ngaruhnya gede. Kurang lebih itu Pak Bis, apa kita langsung ini pertanyaan aja, mungkin ada yang ingin ditanyakan Ya. langsung. Baik, Mbak Ninda silakan. Baik, tiba saatnya yang ingin penasaran nih gimana caranya buat video yang keren banget kayak Pak Adi tadi. Itu bener-bener smooth walaupun videonya kepotong-potong tapi kelihatan shotnya bagus banget ya Pak. Iya, bagus. Bagus Iya. itu. Saya pun jadi penasaran. Ternyata selama ini saya salah. Saya pikir ngambil video itu sekali take selesai. Ternyata menurut Adi kan ilmunya harus kita semakin banyak take semakin bagus gitu ya. Tadi kalau saya nggak salah nangkap ya, Di? Atau gimana? Harus beberapa take. Jadi kalau awal itu sebenarnya karena mungkin nggak terbiasa, karena saya pun kadang masih belum terbiasa. Jadi saya ambil take itu untuk satu shot biasanya minimal 3. Jadi ketika kita terjadi kegagalan take, kita nggak ngulang lagi. Jadi bikin shot 1, shot 2, shot 3, mungkin kita ada 20 shot. Jadi dalam satu folder itu punya variasi, itu bisa kita gunakan, atau kayak kita ini latihan. Lama-lama sih kalau sudah biasa sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Mungkin 1 kali shot sudah. Karena kalau di profesional, kalau artis yang sering saya dulu edit itu, kalau nggak pengambilan take-nya terlalu banyak, lebih dari 2 kali, biasanya dimarahin artisnya sama direkturnya. Tapi batasan kita ngambil satu shot ke satu shot lain itu kira-kira apa Mas Adi? Jadi misalnya ini terutama kita bicara tentang produk ya. Satu produk ya, misalnya gampangannya
furniture atau home decor seperti punyanya Mas Adi gitu ya. Itu tadi kan saya lihat ada kita ngambil kacang, terus ngambil ada tangan orang, terus kacang dijatuhin. Itu memang udah kita rancang, saya mau bikin seperti ini atau pokoknya ambil dulu nanti baru kita gabung-gabungin jadi ceritanya apa atau gimana tuh Mas Adi? Kalau saya lebih mudah secondary shot itu terakhir, Pak. Bahkan saya nggak pernah ngambil take dulu. Jadi main shot dulu, produk kita dulu yang paling penting, full frame, dalam bentuk utuh, jelas. Mungkin hanya, biasanya kalau shot video itu kan 1 menit maksimal. Itu hanya, main shot itu hanya 4 shot biasanya, 4 sampai 5 itu sudah main shot. Kemudian sisanya itu hanya permainan emosi, Pak. Kita bisa bawa ke cerita-cerita lain yang menguatkan main shot itu. Jadi secondary shot itu perannya cukup bagus untuk menyambungkan flow itu tadi, ya, membantu flow tiap shotnya. Tapi main frame itu paling penting. Biasanya gerakan main frame itu lebih lambat, lebih lama ya. Kalau secondary shot itu cepat, kecil-kecil, runtutannya banyak ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kuncinya. Contohnya gini aja yang agak lebih bisa dibayangin sama teman-teman mungkin. Sekarang dia punya produk kopi misalnya Mas Adi ya. Jadi berarti kalau kita mau menyajikan sebuah produk kopi itu kita mulai dari ada green bean-nya atau ada biji kopinya terus atau sudah bubuk dari produknya kemudian diseduh sampai jadi kopi sampai diminum atau gimana? Itu bisa, Pak. Untuk secondary shot itu menampilkan kalau kopi itu mungkin aktornya bisa ngerasa enak apa gimana ya. Itu hanya kita memperkuat produk. Tapi itu juga penting. Jadi kalau makanan itu sebenarnya malah eksplornya lebih luas daripada produk lain. Jadi makanan itu karena mencari flow-nya itu lebih mudah dengan aktor, dengan manusia daripada benda mati yang kita harus lebih kreatif untuk bikinnya. Bisa juga seperti itu, Pak. Gitu ya. Tapi Jadi jangan kalau kebanyakan ini juga, Pak, secondary shot-nya, karena itu hanya fungsi membantu aja. sebab tadi saya lihat saya baru dapat inspirasi waktu lihat ternyata bolnya Mas Adi itu ya betul juga ya di shot sama orang ngambil ada kacangnya. Kalau selama ini bayangan kita UKM kalau ngambil produk ya produk itu aja di video sekali take aja udah selesai kan jelek banget ternyata ya. Kalau beberapa take dari atas, dari bawah, terus ada kacang jatuh kan jadi menarik walaupun mungkin itu bukan tempat kacang kan Mas Adi sebenarnya kan ya. Iya, sebenarnya. Tadi itu saya memakai apa aja, dan itu hanya saya ambil tik nggak sampai 2 jam ya, sudah. Yang penting coba-coba aja. Memang fungsi-fungsi secondary tadi itu banyak gunanya, jadi memperkuat itu tadi. Nanti biasanya ngalir ide-ide yang aneh-aneh dari yang hanya nge-shot main shot, kemudian secondary shot itu kan nggak hanya di indoor sebenarnya, bisa kita keluar. Kalau produknya itu tadi mungkin kopi, kita bisa shot itu kebun kopi atau orang memanen. Betul. Wah itu menarik itu ya. Betul sekali. Nin udah banyak yang mau tanya itu Nin. Aku silakan monggo. Baik, silakan ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Adi. Software apa yang digunakan untuk edit filmnya? Tadi softwarenya ada 3 pilihan ya Pak? Oke, kalau software yang di smartphone, yang paling terkenal sebenarnya KineMaster ya. Sebenarnya saya nggak pernah pakai software di handphone karena basisnya saya biasanya pakai PC. Tapi saya coba beberapa kali, KineMaster ini juga sangat mudah. Kalau
kalian biasa pegang HP dan pegang Facebook, saya pikir KineMaster juga mestinya bisa. Karena toolnya nggak sesulit, malah lebih sulit Facebook Ads. Jadi KineMaster yang pertama, yang kedua adalah InShot. InShot ini bagus, saya coba. Terus ada VN namanya, VN. Tapi ketiganya ini punya kekurangan kelebihan. Kalau yang paling general itu KineMaster. Kalau InShot beberapa hal dia bagus, beberapa yang lainnya kurang bagus. Saya pikir kalau untuk produk UKM lebih baik pakai KineMaster karena kita nggak mau ngampilin yang aneh-aneh kayak video yang kesannya kayak TikTok ya. Kan video kita kan untuk produk yang ingin dikenalkan. Jadi kalau TikTok itu lebih ke arah iklan kecil-kecil. Kalau kita kan untuk short video, bagaimana buyer bisa lihat dengan jelas produk kita. Jadi saya sarankan nggak usah pakai efek-efek yang berlebihan, tapi arahkan saja sama ke sinematografi. Itu aja. Oke, saya juga biasanya kalau tugas kuliah pakai VN. Bisa tambah subtitle jika itu bukan. Yang kedua, ada pertanyaan nih Pak Adi. Dari Ibu Cik. Saya punya produk sirup secang. Nah, misalkan mau dibuatkan minuman es secang yang agak dramatis, percikan air slow motion. Kemudian dibilang slow motion, sehingga percikannya space gitu. Jadi jadi Ibu Cik ini pernah lihat ikan Sprite sampai dia pengen gitu minum, beli Sprite itu setelah itu. Nah, gimana cara produknya itu bisa menarik konsumen sampai dia beli produk tersebut? Iya. Kalau yang dikatakan Ibu Cik ya. Ya. Itu saya dulu sering bikin. Jadi komersial produk green tea, kemudian ada beberapa, itu sebenarnya kalau mau pastikan seperti itu melibatkan visual effect. Malah saya bikinnya itu nggak pakai shoot, jadi pakai 3D ya. Pakai 3D simulasi karena pergerakan airnya sendiri itu kalau shoot itu kadang butuh sangat banyak banget take, bahkan puluhan kali, kadang masih jelek dan macam-macam. Kalau di profesional itu digantikan dengan 3D simulasi, jadi kita bisa mengarahkan airnya sebagus mungkin untuk dalam big frame. Kalau untuk sirup itu mungkin lebih mudah ya, karena dia kan airnya nggak encer ya, padat, agak kental. Jadi arahkan saja biasa seperti ke dalam gelasnya, jadi jangan terlalu pakai visual yang berlebihan. Karena kalau kita nggak bisa di visual effect yang bagus, nanti malah bunuh diri, jadi bumerang sendiri malah. Lebih baik benar itu arahkan ke aktor yang dia dikoreografikan bagaimana bisa nyaman untuk minum itu tadi. Jadi lebih ke itu aja sudah cukup, saya pikir. Itu Mbak. Kalau slow motion itu harus HP-nya harus di atas, bisa menghandle minimal 60 fps per second ya. Kalau 1 second itu kan 25 gambar yang bergerak. HP-nya harus bisa 90 fps ke atas. Tapi mungkin yang baru-baru, saya sendiri pakai HP nggak mahal amat ya, pakai Xiaomi Xiaomi, saya juga lupa HP-nya apa. Ini Xiaomi apa ya? Oh, Redmi yang nggak tahu, ini saya juga nggak paham arti. Redmi yang ginian ini itu sudah bisa melakukan gerakan slow motion, tapi hanya beberapa detik ya.
kalau nggak bisa melakukan dengan teknik yang terlalu sulit, lebih baik arahkan ke sinematografi yang baik. Jadi gitu aja sih. Kalau tetap saran saya itu lebih kepada sinematografi, karena itu jurus terakhir selagi kalau kita nggak bisa hardware kita nggak memenuhi ataupun kita keterbatasan tool dan macam-macam, itu lebih baik daripada kita nggak ngerjain atau malah gagal bikin videonya. Oh, jadi sinematografi bisa jadi opsi lain ya, Pak, biar bisa memanjakan mata dengan videonya, begitu ya? Benar. Jadi masih bisa dikerjakan lah. Tidak ada keterbatasan kalau sinematografi. Keterbatasannya kan kalau kita nggak bisa pun kita bisa niru film atau niru iklan gitu semua. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Caranya mengatasi noise di video saat editing itu bagaimana ya? Noise itu sebenarnya datangnya dari cahaya yang kurang rata-rata, karena kamera itu digital itu kan ngambilnya pakai sensor ya. Kalau keterbatasannya itu lebih baik arahkan ke ke cerita yang agak terang suasananya. Jadi jangan sampai dark ya atau lebih ini atau menghindari yang gelap-gelap lah pokoknya. Biasanya itu sih tahu saya. Oke. Ada yang ingin tanya lagi Bapak Ibu? Kalau belum ada yang tanya, aku mau tanya nih, Mas Adi. Oke, silakan Pak Bib. Udah ada yang tanya belum ini? Belum ya? Belum Pak. Oke. Silakan. Mas Adi gini Mas Adi. Tadi kamu bilang kalau untuk gerakan tertentu seperti punyanya Sprite itu digabungin sama gerakan apa namanya animasi, begitu Mas Adi maksudnya Mas? Gimana sih, saya nggak paham tadi. Iya, Pak. Jadi gerakan-gerakan air yang cantik dalam satu frame itu kan sulit, Pak. Jadi rata-rata yang spread atau green tea atau macam-macam itu saya banyak ngerjain itu semuanya sebenarnya 3D, Pak. Cuman orang itu nggak kerasa kalau itu 3D. Oh, Jadi saya malah baru tahu. Saya kita pikir air beneran. Gitu ya? Jadi nggak real gitu ya Pak? Nggak real. Jadi, bahkan kadang itu saya pernah bikin tetesan lembab air di botol. di Ya. botol. Netes itu sendiri disimulasikan pakai TV. Jadi mungkin orang nggak berasa karena di tingkat profesional itu editingnya kan memang akurat sekali. Jadi dari fisik sama dunia 3D-nya itu dikalibrasi. Jadi bisa mendapatkan titik yang mengelabui mata. Kemudian yang kedua sebenarnya gerakannya cepat hanya detail ya. Jadi orang nggak. Oke, ternyata seperti itu ya di dunia videografi. Nggak semuanya real di shot gitu ya Pak? Iya. Mas Adi, berarti gerakan-gerakan seperti itu yang bisa bikin memang animator, bukan kita. Apa kita juga bisa atau ada app-nya atau memang harus seorang animator? Untuk kasus seperti itu sebenarnya masuknya itu visual effect, Pak. Jadi masuk efek-efek khusus. Visual effect itu bisa dari digital dan non digital. Untuk yang digital itu dikerjakan sama ini artis visual effect. Jadi saya dulu bergeraknya di bidang itu mempelajari tentang efek-efek yang yang memang khusus. Efek khusus itu biasanya dari air, api, angin yang yang masuk biasanya dipakai untuk penunjang di film-film. Kan kita juga nggak bisa kalau di film ada ledakan macam-macam itu rata-rata kan sudah ada 3D semua. Jadi memang ada khusus divisinya untuk seperti itu, Pak.
Jadi kalau di film itu divisinya banyak, ada divisi modeling, ada divisi karakter, ada divisi pewarnaan, ada divisi texturing dan macam-macam. Salah satunya itu divisi visual effect. Ya, Tugasnya memanipulasi atau memperkuatnya, menggantikan. ya. Berarti Mas Adi, kalau misalnya produk UKM nih, ini kita bicara sama UKM ya. Produk UKM kita teman-teman ini mau ada visual efeknya seperti itu berarti nggak bisa dikerjain sendiri gitu. Harus hire artis tertentu untuk bikin gitu yang memang bidangnya di situ. Atau bisa nggak sih kita belajar tentang itu atau itu sesuatu yang susah banget? Kalau dipelajari sebenarnya bisa, cuman yang jadi masalah kan nanti malah berkembang visual effect-nya daripada produknya. Karena itu seperti apa ya, seperti dunia profesionalisme. Jadi profesional memang di bidang itu. Yang kedua, kalau dipelajarin bisa gitu. Cuman yang kedua itu masalah hardware-nya itu berbeda. Jadi hardware untuk menangani kasus-kasus seperti itu cukup berbeda dari kebanyakan komputer yang ada. Jadi kalau kita tahu ini contoh teknisnya VGA untuk studio animasi itu beda dengan yang, dan VGA-nya biasanya nggak dijual di toko-toko, kita pesan dari importnya. Jadi nama VGA-nya di Quadro ya. Jadi itu khusus menangani seperti itu. Kemudian komputernya juga harus komputasinya tinggi, jadi sangat kuat. Kalau kita dulu itu komputasinya nggak di PC kerja workstation masing-masing, itu dilempar ke server. Memang tugasnya itu, jadi tugasnya menghitung simulasi. Jadi dalam satu server itu mungkin ada 1000 prosesor di situ. Jadi dikirim ke sana untuk dikalkulasi. Nanti hasil jadinya balik ke workstation kita. Jadi kayaknya itu keterbatasan yang kedua yang agak berat. Iya, berarti intinya saya bisa nyimpulin udah kalau UKM susah deh bikin kayak gitu-gitu kecuali yang udah profesional gitu kan ya. Kita hanya untuk sambilan kita ingin shoot, kemudian ada visual efeknya ya nggak mungkin deh kita bikin sendiri kan gitu kan Mas Adi. Harus Iya. kita hire artis atau memang ahli khusus yang memang bikin gitu. Kayak Mas Adi, kalau Mas Adi kan memang pakarnya di situ kan, gampangannya gitu kan. Iya. Ini contoh kasusnya saya bergerak di dua-duanya ya. Dulu pernah di visual effect di movie, film, dan iklan-iklan yang memang produk-produk sudah banyak produk-produk ini ya, produk-produk ya iklan-iklan di TV itu rata-rata dulu saya banyak bikin. Jadi terus kemudian saya bergerak di bidang UKM ini, saya malah nggak pernah melakukan itu sama produk saya. Ya, karena memang beda. Kita udah ribut Jadi, sama usaha kita, mana sempet mikirin bikin visual effect. lebih baik kita fokus sama itu tadi ya, untuk produk kita ya, atau fokus untuk ya itu tadi tetap sinematografi, nggak bisa ke terlalu ekstrim ya. Oke Mas, lanjut Nin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Jika yang bertanya langsung atau di chat bisa saya bacakan. Mengenai videografi, mumpung nih ada pakarnya, ya Pak Adi. Iya, boleh tanya apa aja. Supaya bisa naikin engagement-nya. Kalau gitu saya izin tanya juga Pak Adi. Kalau misalnya buat background video itu, mungkin nggak ya kita kena copyright atau emang ada background free yang bisa kita pakai? Oke, untuk background zaman sekarang udah banyak banget ya yang free, jadi banyak banget, mungkin bisa cari.
tinggal kita itu ngumpulin aja sebanyak-banyaknya yang free. Kemudian kita pakai. Kenapa saya bilang kumpulin sebanyak-banyaknya? Karena kadang take kita itu nggak cocok gitu lah dengan sound-soundnya, perlu diolah lagi. Kalau di dunia profesional itu bukan sound jadi shotnya dulu selesai, baru dibikin lagunya secara manual, ngikutin ke durasi atau shot itu. Jadi pergerakannya dia ikut flow-nya di dalam frame itu diikuti dengan ritmenya sound itu tadi. Jadi ada engineer soundnya sendiri. Itu biasanya setelah semua take beres baru dikasihkan ke sound. Jadi apa ya, bikinnya alunannya tepat ya, tetap beatnya itu tepat sama ketukan ininya. Kalau kita kan nggak bisa mungkin, atau mungkin kalau ada yang bisa musik enak, masih bisa bikin sendiri. Kalau nggak bisa, kita memang ngumpulin sound, jadi kita coba-coba cocok enggak. Kalau beatnya kenceng berarti beatnya cepat, berarti cut tiap shot kita itu harus cepat. Kalau lambat nanti disesuaikan gitu. Kurang lebihnya gitu. Oke. Selanjutnya, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Ibu Emma, Bu Elda, Bu Cindy. Ada yang ingin bertanya mengenai videografi ini? Mbak. Ya. Ini Bu Yusita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mungkin berpikirnya seperti orang awam ya. Saya pikir tadi, cara bikin video dengan KineMaster itu, saya pikir begitu tadinya kan. Tapi dari tadi saya lihat kok belum mulai gitu. Apa memang belum atau gimana? Dan ada satu lagi mengenai backsound. Itu kalau kita ambil lagu-lagu atau apa, kan kita kan kepengen juga lagu-lagu yang bagus apa. Itu sebenarnya kalau kita pakai bukan untuk iklan, bukan untuk komersil, sebenarnya nggak apa-apa kita pakai, karena buat kita pakai sendiri. Tapi kalau memang itu nanti untuk komersil, untuk iklan apa ya memang jangan. Karena berlakunya hak cipta itu seumur hidup ditambah 70 tahun. Jadi kok kita bisa ngira-ngira aja lagu-lagu mana yang sudah jadi public domain atau gimana gitu. Itu hanya masukan aja dari saya ya. Makasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Yusita untuk masukannya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Tadi Bu Yusita, Bu siapa tadi namanya? Bu Yusita? Bu Yuslisar. Oh, Bu Yuslisar Yuslisar. Ningsi. Ya. Yuslisar Ningsi. Ya. Ya. Mas Adi, Bu Yuslisar minta praktek itu KineMaster tuh, Mas Adi. Bisa dicobain sebentar mungkin. Iya, karena kan saya pikir gimana ini cara bikinnya, untuk durasinya lagu, untuk tampilan yang mungkin kan kita ngambil dari foto-foto, bisa jadi kita ngambil dari video lantas di-combine dengan foto-foto, tapi kan harus di-cut. Nah itu dari tadi saya pengen tahu gimana gitu caranya. Betul. Makasih Pak. Mas Adi bisa ditampilin dikit, dipraktekin mungkin kalau memungkinkan. Tadinya mat. Mas Adi. Nih, Mas Adinya hilang. Nin, halo. Ya, saya udah menginstal KineMaster-nya, udah saya install. Iya. Mas Adinya mana, Nin? Ini Mas Adinya belum ngomong, Pak. Oh, malah ngilang dia.
Mic-nya, Lupa, Mas. saya mau, ya, sorry. Halo, Pak, bisa ini ya, Pak? Ya, Ya, udah siap. Ini tampilan awal di KineMaster. Jadi sangat mudah sekali. Di sini ada tombol Plus. plus. Plus itu artinya kita menambah project. Ya. Kemudian kita memilih resolusinya. Bisa saya jelaskan sedikit di sini. 16:9. Ini vertikal, yang kita pakai yang horizontal untuk video ya. Oke. Ini keluar iklan. Ya. Dari situ dia mengarah langsung mana yang pengen diambil videonya. Jadi tinggal ambil aja, arahkan ke video yang mana. Video yang ada di situ ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Kita perlu mendownload yang ada di sana nggak? Perlu di-download nggak? Nggak perlu dulu. Jadi ini proses editing basicnya. Nah, kita ambil ini di OK tadi. Terus di pojok sini ada tombol kayak centang. Ya, centang. Ini kalau Ya, sudah centang. Dicentang saja. Iya. Dan kita dapatkan satu video yang masuk pada mode editing. Satu video. Ini bisa coba display videonya di sini, bagian sini ada. Sebentar Mas, itu tadi itu dari kita ambil video atau foto yang diambil tadi? Itu dua-duanya bisa, Bu. Jadi bisa picture, bisa video. Oke. Kemudian kita mau menambahkan video lagi untuk di belakangnya. Bisa ke media ini di atas ini. Media. Berarti balik lagi ke tempat tadi ya. Balik ke media di atas itu, Bu. Iya. Media di atas itu mengambil lagi video atau gambar. Jadi untuk disambungkan di belakang. Oke. Add baru seperti itu. Sama seperti tadi prosesnya di OK lagi. Jadi dia ada rentetan video yang saling nyambung ya, satu sama lain. Kalau coba preview display bisa di sini ada segitiga itu bisa dicoba. Jadi Tadi Mas untuk nambah ke situ foto-foto tadi gimana ya caranya tadi? Kok saya nambah di sini nggak masuk ya ke ada di sini ada folder di atas itu ada folder yang media. Media. Diklik.
Ya, diklik. Ya, Di sini cari. ini storage di HP Heeh. ya. Itu full. Terus diambil, umpamanya picture satu gambar diambil, kemudian ada centang di pojok kanan itu harus diklik dulu. Centang ini di pojok kanan. Udah saya klik tapi kok nggak masuk ya? Coba ya. Harusnya kalau masuk dia di sini nih terus memanjang ini. Iya, tapi kok nggak ada? Apa kok bingung aku juga ya? Harusnya bisa, atau belum update ya. Tapi Mungkin harusnya bisa. belum Itu ke bawah kali fungsi-fungsi ya. sederhana yang. Soalnya dia adanya di Iya benar Bu. belum ke bawah kali. Mungkin salah ambil ini ya ini. Gambarnya yang di dalam HP-nya. Oh, kenapa nggak masuk ke ini ya? Nggak bisa Bu. Kenapa? Tadi bisa, Media. yang itu tadi bisa, cuman kok kenapa pas Ya. ini nggak ini ya? Apa di back sama Ibu di screen dulu terus. Oh, nggak masuk ya? Kenapa ya? Harusnya bisa Bu. Iya. Kan ini saya ulang lagi, plus lantas 16.9. Kemudian fungsi plus itu adalah menambahkan transisi. Yang dimaksud transisi itu efek perpindahan dari shot sebelumnya ke shot satunya. Jadi dia ada yang namanya transisi. Kalau nggak dikasih transisi berarti dia akan langsung langsung berpindah tanpa bertransisi. Jadi kalau dikasih transisi, di situ ada banyak pilihan transisi. Saya juga menyarankan untuk transisi nggak usah yang terlalu aneh-aneh, jadi malah bikin produk kita nanti nggak bagus ya sinematografi. Halo Ibu, bisa Bu? Bu? Halo Ibu Yuslisar. Ya, oke. Kenapa Bu? Ya Mbak, Itu oke, bisa. udah bisa kok. Iya. Kemudian segitiga itu Bu, jadi segitiga itu kan, kok segitiga itu apa? Plus, tanda plus itu berfungsi menambahkan Tanda plusnya ini yang di mana Pak tanda plusnya? di antara shot itu. Jadi ada tanda plus itu ditekan aja. Seperti ini.
Ini kan ada tanda plus di tengah di antara Oh, ini dan yang di ini. tengah-tengah gambar itu untuk Kalau transisi ya. Ya, 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 ya ya. benar itu. Heeh. Kalau pengen cari yang lain, transisinya sebenarnya basisnya KineMaster itu free. Nantinya Ya, yang berbayar itu banyaknya itu yang ada masalah mahkotanya ya ya. gini. Nah, untuk Yang ada mahkotanya itu transisi yang berbayar ya. bagus-bagus, ya banyak banyak dia karena basisnya ada toko untuk ini plugin ini gitu. Jadi seperti ini kan banyak. Ada kan di sini ada travel, ada activity, ada sentimental. Tinggal pilih kan untuk transisi itu. Iya, benar. Mm. Tapi kalau kita scroll ke bawah, paling bawah lagi, Heeh. lihat ke marketplace-nya mereka. Yang get Dapatkan yang more itu lain ya. pada itu ada. Yang get more itu ya. Ya, get more atau dapatkan Heeh. yang lain itu Heeh. transisi yang berbayar ataupun yang gratis nanti bisa download di situ. Oh gitu. Ya, 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 ya. Kan ada yang golden flow, ada yang schools, ada yellow tape, macam-macam kan. Ini Ya, semua itu nanti bayar kita ya? Ini bayar ya? nanti ada yang berbayar, ada yang tidak. Di situ kayaknya ada tandanya dulu. Ada Tandanya tanda mahkota itu ya, yang bayar. ada tulisannya premium. Ada tulisannya premium itu Oh, berarti kalau kita klik ada tulisan premium ya, itu bayar ya? itu berbayar. Mm-mm. Ya, oke, oke, oke. Kalau yang nggak ada premium itu bisa langsung di-download, Bisa di-download ya. bisa didapatkan. Mm-mm. Prosesnya seperti itu. Itu jadi dari tadi menambahkan shop ke dalam software editingnya, kemudian pemberian transisi, selanjutnya adalah grading, color grading. Itu untuk ngebuang-buang ya? Halo, Ibu? Ya, ya, ya. Itu untuk membuang ya? Untuk memotong itu ya? Ya, benar, Bu. Jadi ini untuk kalau kita memotong terlalu panjang, terlalu pendek, Iya, ya. bisa kita potong di situ. Iya. Kalau memotong di tengah, di sini ada tool lagi yang lebih advance, bisa dicoba-coba sendiri, nggak berbahaya kok, jadi Iya. coba-coba aja. Di sini ada gunting, ada dicoba. Ada gunting. Ya. Terus kemudian ada kecepatan videonya diperlambat, dipercepat, di sini juga ada semua. Yang mana tuh yang adjustment itu ya? Iya, iya, Bu. Jadi di sini ada kalau kita klik setiap shotnya ini dia kan punya Ya. ini nanti keluar otomatis tool advance gitu. Iya, iya. Itu bisa dicobain sendiri. Ini lagi saya coba. Iya. Tapi kalau untuk durasi gambarnya itu berapa lama itu yang dari mana kita bisa klik durasi gambarnya lamanya? Ibu klik pada sudutnya paling luar itu jadi geser gini. Oh, tinggal digeser aja ya? Iya, Tinggal digeser panjangnya. aja. Oke. Di sana juga bisa digeser. Iya, 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 iya. Jadi tinggal digeser-geser aja untuk durasi lamanya ya. Lama Iya, gambarnya gitu. benar. Oke. Terus apa lagi ya?
Di sini ada penambahan tombol audio ya, Bu. Tadi itu kan satu Ya. layer di atas. Heeh. Ketika mau ditambahkan audio, dia akan bikin Di satu bawah. layer lagi yang Oh, terpisah. jadi ke bawah ya ininya untuk Ya. lagunya ya. Heeh. Kita pilih. Hmm. Jangan lupa ini ada tanda plus itu yang Tanda harus plusnya di ini ya, diklik ya. ya, Kalau nggak diklik dia nggak akan nggak masuk. masuk. Ya. Oke. Jadi layer audio yang nggak ada gambarnya, dia hanya Itu di bawah ya. ya, benar. Iya. Sama prosesnya kayak yang di atas, bisa dipanjangkan. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur durasi backsound-nya, Iya, lewat sini, Bu. Kalau dasar musiknya memang sudah durasinya sudah ada, jadi yang saya bilang tadi kalau di dunia profesional itu sebenarnya berarti fotonya sound itu disesuaikan ya. kerjanya belakangan. Jadi kalau di sini kan karena ini kita pakainya free, jadi soundnya bisa kita potong atau bisa kita pelankan di akhir. Di akhir ini bisa kita pelankan. Jadi di sini nih sama dengan video tadi, ada tool tambahan. Iya. Untuk sound, jadi bisa ngencengin, bisa melanin, bisa matiin, bisa. Oh gitu. Ya. Bahkan bisa ada efeknya kalau nggak salah. Ini sudah cukup lengkap kalau KineMaster. Saya KineMaster yang paling lengkap untuk kalau saya lihat, saya pelajarin. Udah untuk bikin video sama lagunya udah oke nih Pak, udah bisa, udah ngerti saya Pak. Kemudian untuk mengekspor video terakhir Ibu, ketika kita sudah bikin seperti apa ya, sudah bikin shot yang di editing, di sini ada tombol ekspor. Tombol itu untuk ini ya, untuk share-nya ya. Untuk bikin video, output videonya. Jadi untuk keluarnya ya. Ya benar. Nah, saya mau nanya, yang paling bagus tuh 1080 atau berapa tuh yang kita pakai resolutionnya? Jadi itu kan dari bawah, SD itu paling kecil, sudah nggak kepake mungkin sekarang XD, High Definition 720. Minimal saya sarankan di HD, jadi 720. 720 ya. Di atasnya lagi Full HD 1080. Terus yang lebih tinggi lagi, saya pikir hanya 2 sih. XD dan Full XD aja sudah cukup. Jadi pakai yang 720 aja ya kalau cuma nyoba ya. Sementara itu pakai itu. Nanti kalau sudah final mungkin bisa di Full HD-nya. Ya Pak, terima kasih Pak. Paling tidak udah bisa video satu. Enggak, itu Pak. Kok Ibu mudah. Terus kemudian ada yang ini pertanyaan lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Dwi. Mohon urutan tag video Pak dari awal sampai akhir.
Ya, tag video ya, Bu. Tag video itu sebenarnya pakai tag itu kan mengambil mengambil gambarnya ya. Mungkin yang dimaksud itu adalah editing videonya, urutannya. Urutannya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau nanti lebih detailnya mungkin saya bisa share di grup aja, jadi saya bikin urut-urutannya gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya atau ada yang masih belum jelas, Ibu-ibu, Bapak? Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, bisa ketik di room chat. Begitu nih saya ada pertanyaan nih Pak. Ya boleh Mbak. Cara mengedit video yang estetik. Nah sekarang kan zaman-zamannya nih Pak, video yang estetik gitu. Emang definisi estetik dan caranya itu gimana sih Pak? Ya. Itu sebenarnya istilah untuk membombingkan sesuatu aja. Estetik ada yang namanya B-roll, ada yang namanya sinematik dan macam-macam. Ya, itu estetik itu kumpulan dari apa ya? Semua itu tadi, apa ya? Kayak editing yang menarik, yang punya apa ya? Punya apa? Itu istilah punya ya lagi ngetren sih namanya, punya estetik itu sebenarnya. Tapi kalau di dunia profesional itu sebenarnya masuknya ke tadi sinematografi. Mungkin kalau sekarang kan lagi ngetren dinamain aneh-aneh. Kalau untuk estetik yang jelas pengaruhnya paling besar di sinematik dan estetik itu flow tadi pergerakan. Yang kedua adalah warna, grading warna. Dua itu paling besar. Jadi untuk grading sekarang warnanya ke arah movie, ke arah game dan macam-macam. Kemudian gerakan sekarang itu arahnya lebih beat ya, lebih ngebeat, lebih cepat. Kemudian sebenarnya hanya ini aja istilah, tapi yang lebih penting bukan itu. Lebih penting adalah produk kita tersampaikan untuk lebih baik videonya dengan apa ya, yang biasa aja, nggak terlalu ya, tapi punya warna yang baik dan penyampaian pesannya yang baik, itu aja. Karena kalau kita ke arah TikTok dan itu sebenarnya hanya untuk apa ya, istilahnya hanya marketing untuk sambutan aja apa ya, tapi bukan ke arah produk yang dimengerti sama bayarnya nanti. Jadi kurang lebih itu aja. Oke, jadi ini bisa diatur gitu ya Pak, tone-nya tuh, tone videonya itu biar bisa estetik gitu ya? Iya, kebetulan sekarang itu sebenarnya semuanya serba preset ya, sudah ada. Beda sama zaman dulu, kita itu biasanya kalau bikin dapat baru di save jadi preset, dan preset itu biasanya disimpan. Tapi sekarang justru preset itu banyak yang jadi premium, maksudnya jadi untuk itu market jualan gitu untuk bagi software. Jadi softwarenya sendiri free, tapi preset-preset yang sulit didapat, yang macam-macam mereka berbayar. Jadi ya di satu sisi itu kemudahan bagi kita untuk bikin seperti dunia-dunia profesional. Yang membedakan sebenarnya profesional dan dunia biasa itu hanya di output yang dicapai. Jadi kalau di dunia profesional tuh outputnya memang
sangat tinggi high definition, bahkan di atasnya rata-rata karena fungsinya beda, juga di plottingnya di mesin yang berbeda. Kalau dunia yang umum itu kan kebanyakan gadget harus bisa untuk memplay itu. Jadi saya pikir banyak kemudahan juga untuk itu. Jadi tinggal di aplikasikan aja. Jadi sekarang basisnya itu sudah preset gitu. Oke, jadi bisa kita buat atau beli ya kalau preset itu ya Pak di Iya, aplikasinya. benar Mas. Sebenarnya kalau dibuat juga bisa, tapi itu dengan adjustment yang manual, dicoba sendiri, kemudian itu, atau yang berbayar dengan insentif tadi itu. Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi ya Bapak Ibu? Silahkan. Bapak Herman, ada yang ingin ditanya? Pak Rudi, Ibu Ana. Ayo silahkan ketik di kolom chat jika ada yang ingin bertanya. Pak Bib, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, biar yang lain dulu. Kalau saya tanya terus nanti bosen. Silakan, Ibu Cindy. Mas Adi. Halo, Mas Adi. Iya Pak. Ya, kalau misalnya kita bikin video produk, Mas Adi ya, kemudian video produk itu harus diedit oleh seorang editor, kita serahin ke editor. Gitu biasanya biayanya habis berapa? Mas Adi tahu nggak? Kalau nggak tingkat profesional, Pak, ada cara tadi itu, Pak. Jadi sekarang sudah bisa berbasis preset, jadi bisa Ya, diarahkan, halo, ya, Kak. ya diarahkan berbasis preset saja, Pak. Jadi sangat apa ya, sangat fleksibel dan efisien sebenarnya. Kalau kita mengarahkan sebagai artis, sebenarnya artis itu kan seniman, Mas. Jadi itu ada hal lain yang berbeda, Pak. Jadi ada faktor seninya yang dia kayak melukis tapi anunya komputer gitu, Pak. Jadi medianya komputer. Jadi itu memang bayarannya agak gede, Pak. Ya, Nyampe berapa, Mas? itu bisa puluhan juta juga. Waduh, itu ya. Jadi saya pikir karena itu prosesnya sebenarnya kayak seniman ya. Jadi kayak penyanyi atau apa ya, mereka artis 3D artis atau 3D itu seperti melukis di komputer medianya. Jadi direkturnya nyuruh saya pengen efeknya seperti ini gini-gini. Jadi direktur tidak akan ngasih tahu detail, Pak. Jadi semua itu diserahkan sama senimannya sendiri. Kemudian seniman tuh mengolah itu sampai kurang lebih seperti itu sih, Pak. Kalau berbasiskan preset itu beda, Pak. Itu jadi lebih ke industrialisasi kan, maksudnya bisa dipakai terus efisien dan macam-macam. Itu Pak. Jadi Pak. Ya, oke, Mas Adi. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Nah, ini mungkin saya sekalian kasih gambaran ya. Saya kan pernah di dunia iklan. Satu iklan TVC itu ada 3 versi, ada yang dikurang 30 detik biasanya, terus 60 detik, kemudian ada yang 1, berapa detik. Itu sudah standar. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya, perusahaan yang sudah gede pengerjaannya. Jadi
kurang lebih pembuatannya tuh hanya 1 kali iklan tuh kira-kira 2 Alphard gitu Pak. Jadi Nggak harganya bisa empat. ya sama dengan 2 Alphard kurang lebih, tapi itu yang bekerja kan cukup banyak, dari director, agency, kemudian sampai ke studio editingnya, studio animationnya, studio musiknya, bahkan aktor, aktrisnya segala. Yang lebih yang sampai yang paling murah itu di kisaran di atas 100 lah masih. Jadi itu gambaran kalau kita di dunia periklanan harga untuk perusahaan-perusahaan itu segitu Pak. Maksudnya kita UKM harus juga tahu, maksudnya membuat sendiri juga bisa gitu. Ini sebenarnya nggak sama aja, tapi bedanya mereka itu kan diberikan kepada profesional semua, yang fungsinya itu kayak seniman semua, ada penulis ceritanya sendiri, ada direkturnya sendiri. Jadi itu cukup berbeda, dunianya seperti sebuah apa ya, sebuah penghargaan khusus sebenarnya untuk bagi profesional, jadi ruang lingkupnya agak beda gitu. Kalau kita kan nggak perlu gitu, jadi itu sebenarnya uang untuk seniman Pak. Kurang lebihnya gitu Pak. Iya, paham Mas Adik. Nah, hal kedua, ini mungkin nyambung dengan materi kita berikutnya nanti di Google Ads. Itu kan setahu saya kan Google Ads salah satunya adalah kita harus ngambil video yang sangat pendek. Kalau nggak salah cuma 18 detik apa berapa, saya agak lupa, nanti besok kita tanya sama narasumbernya. Iya. Mas Adi pernah bikin video untuk Google Ads, kalau nggak salah 18 detik ya? Apa berapa detik aja gitu ya? Iya. Agak lupa saya. Nah, untuk video pendek seperti itu cara kita take-nya gimana Mas Adi? Tetap aja kita beberapa take atau cukup 1 take atau kita gabung-gabungin juga? Iya. Kita bisa Pak, untuk yang sekarang yang detiknya cepat dan apa ya, cenderung sangat-sangat pendek gitu ya. Itu kita bisa analisa di kayak komersial produk TV juga ambil mirip gitu, cepat dan sangat singkat. Itu kekuatannya malahan Pak, kayak pengulangan gitu, di iklan TV. Pengulangan sama penegasan tentang kayak kata-kata gitu ya. Jadi nggak hanya dikuatkan dengan gambar. Jadi kayak mungkin kalau Hirup tadi bilang enak benar, terus mungkin ada kayak tagline, mereka bikin tagline sendiri yang kena sama orang. Jadi sebenarnya fungsi iklan sebenarnya. Kalau kita bisa coba seperti itu, saya nggak tahu apakah bisa ya dengan apa ya, karena produk kita tidak seluas jangkauan seperti produk-produk perusahaan besar. Jadi kalau mereka tuh kayak membrandwash kan sistemnya, membranding. Jadi dengan kata-kata apa ya? Salah satunya contohnya Mark News gitu Bang, itu kan sudah membrand. Jadi dengan hanya hitungan detik orang itu juga sudah ingat di tidak hanya di indera apa ya, penglihatan, jadi semua inderanya itu sudah. Kalau faktornya kalau sangat pendek seperti itu, iklannya memang pakai kayak tagline singkat yang diucapkan biasanya. Kalau pakai gambar atau masih pakai berbasisnya pakai video, kadang belum kena kalau sependek itu. Itu kurang lebih. Iya. Jadi kalau bikin mungkin sound-nya atau itunya harus kita maksimalkan juga. Oh iya, di sound juga ya. Berarti kombinasi antara Ya. sound dan tagline. Gambar hanya sebagai background mungkin ya, Mas. Misalnya kalau Iya, karena terlalu produknya, cepat di. ya
produknya Mas Adi tadi kitchenware itu ya tinggal mungkin lebih ke main di sound, backgroundnya itu yang piring tadi, kacang tadi, terus nanti ditambahin tagline apa gitu ya mungkin ya, karena cuma beberapa detik kalau saya nggak salah itu di Facebook sama Google Ads itu. Iya. Jadi kadang memang kalau yang terlalu pendek itu kita lebih sulit. Salah satu mahalnya iklan itu sebenarnya juga proses itu ya. Jadi proses pra-produksinya kalau di agent itu bisa berbulan-bulan ya. Karena mereka gimana caranya produk perusahaan besar tapi diingat oleh orang dalam waktu yang sangat pendek. Gitu. Jadi kalau mereka gagal agentnya untuk membuat iklan itu, bakal perusahaannya juga yang gede itu juga kena dampaknya. Jadi sebenarnya kenapa iklan yang profesional itu mahal? Karena mereka memikirkan sampai ke arah situ. Jadi kalau kita sebenarnya tidak sampai ke arah situ, kita itu sebenarnya yang penting produk kita itu terbaca dan orang tahu. Gitu. Kalau mereka fungsinya ada fungsi-fungsi lain yang memang sampai budget iklan itu mahal banget. Gitu. Dipikirkan sampai segitu. Iya, betul sekali Mas Adi. Jadi kalau Saya bikin Halo Habib, ini jadi ya Pak Rudi, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Halo, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan ketik di room chat jika ada yang ditanyakan. Pak Adi, apa ada sekarang konsep era sekarang video itu gimana sih Pak? Apa ada perbedaannya sama yang 5 tahun, 10 tahun di belakang? kalau konsep itu kan sebenarnya hanya tren ya. Jadi kadang sekarang lagi TikTok, besok apa lagi besok, tapi itu hanya tren aja ya. Kalau dari dulu sampai sekarang itu konsepnya tetap baik pasti, maksudnya sesuai dengan apa yang dibikin. Jadi kalau filmnya tentang kesedihan, mungkin mereka konsepnya kan videonya dark, terus kemudian apa. Terus, kemudian ada satu lagi penemuan style atau konsep ya. Itu biasanya pada film-film yang box office atau kemudian lari ke media-media mainstream. Jadi kadang memang awalnya dari Harry Potter gitu terus grading warnanya dipakai kepada kebanyakan orang, terus kemudian kalau konsep itu terus berkembang yang ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang itu sebenarnya sama, prosesnya itu eksplorasi karena dunia kreatif ya. Jadi sampai sekarang tetap kalau seniman di dunia digital multimedia gitu tetap mengeksplorasi terus. Kalau dunia mainstream yang untuk apa ya dipakai, jadi sebenarnya hanya ngikut aja kan, jadi ngikut satu sama lainnya gitu. Akhirnya terus cepat nular gitu. Tapi biasanya cepat hilang juga. Iya, trennya berganti ya Pak. Iya benar. Saya pikir harus menemukan konsep sendiri, seumpama produk kita arahnya gradingnya kuning atau sifatnya apa ya lembut, kita ya pakai cara-cara kita sendiri biar kita justru menemukan konsep video kita sendiri. Kalau kita campur adukan dengan
Nah, yang lain yang nggak bisa nguatin produk, saya pikir nggak ada gunanya, hanya lewat. Itu Mbak. Oke, jadi begitu ya masalah tren ini. Kemudian Pak, untuk angle kamera, apa ada teknik-teknik khususnya Pak? Atau ada beberapa teknik angle kamera yang bisa digunakan? Angle kamera tuh usahakan kita pencapaian backgroundnya nggak terlalu lebar ya, kecuali kita punya properti yang cukup, karena rata-rata background itu juga pengaruhnya gede sama tampilan. Jadi kalau kita terlalu apa ya, ngambilnya terlalu dari atas atau dari, kan kita membutuhkan background yang sangat luas. Jadi usahakan tampilannya pas dan fokusnya ke produknya sih, gitu aja. Jadi sebenarnya dicoba-coba aja, nggak perlu apa ya. Nanti mungkin sifat background dan pencahayaan itu lebih banyak belajarnya di fotografi, karena itu basic dari untuk video. Prosesnya sama persis, fotografi cuman gambar diam, sama persis, penataan lampu, penataan layout, frame kamera, dan macam-macam itu total sama. Bedanya hanya kalau fotografi memakai foto, kalau video memakai perekam video gitu ya. Oke. Yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya masalah pelatihan kita hari ini untuk videografi? Silahkan tulis di chat. Oke, sepertinya sudah cukup ya Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Adi untuk hari ini. Oke Mbak. Semoga ada pesan yang ingin disampaikan Pak? Mungkin cukup kalau dari saya, nanti malah banyak yang pusing. Jadi saya kembalikan sama Mbak Ninda. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang sangat profesional hari ini ya. Udah bisa memberikan kita banyak ilmu tentang videografi yang bisa kita terapkan langsung kepada produk kita. Jika memang sudah pertanyaan cukup, maka saya akan akhiri acara ini. Untuk pelatihan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Pak Bib, beserta peserta pelatihan, dan juga TV Desa yang telah menayangkan pelatihan kita kali ini. Oke, Bapak Ibu, sekian rangkaian acara hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasinya. Maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Pak Bib, ada yang ingin disampaikan? Sepertinya Pak sudah tidak ada di room ya. Oke, kita sudah ya. Terima kasih Bapak Irawanto.